Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Sistem Lampu Depan, Lampu Sen, dan Lampu Rem Pintar. Pertama-tama, saya akan menjelaskan nama anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Leo J. Sudewo, yang kedua ada M. Ricardo, yang ketiga ada Azhar Dusdanti, yaitu saya sendiri, lalu yang terakhir ada Samuel Samosir. Baiklah, saya persilakan pada Samuel Samosir untuk menjelaskan materi. Terima kasih moderator, saya akan menjelaskan materi dasar teori atau sistem. Sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat dalam sistem kendali. Terdapat sebuah diagram sederhana sebagai berikut. Masukkan atau dalam kurung input sama dengan proses atau keluaran atau output. Masukan atau input adalah rangsangan dari luar yang diterapkan ke sebuah sistem kendali untuk memperoleh tanggapan tertentu dari sistem pengaturan. Proses merupakan suatu aksi untuk mempertahankan kondisi yang diinginkan dari suatu sistem fisik melalui pengaturan variabel-variabel tertentu di dalam sistem. Keluaran atau output adalah bagian yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagi informasi kepada pengguna. Sistem digunakan untuk mengontrol jalannya unit ataupun mengontrol unit baik secara otomatis maupun mekanikal. Dasar teori lampu depan, lampu sen, dan lampu rem pintar. Lampu depan adalah lampu yang berfungsi sebagai penerangan utama yang terletak di bagian depan. Lampu ini digunakan untuk memberikan penerangan jarak dekat yang bisa menerangi jalanan pada saat kondisi malam yang normal, ataupun untuk sehingga memudahkan pengguna untuk mengetahui kondisi jalanan yang jauh atau high beam, terutama kondisi yang jalan gelap atau hujan lebat. Lampu sen merupakan lampu yang dipasang pada depan dan belakang motor agar mudah. Lampu ini memiliki banyak fungsi, mulai dari sebagai tanda saat akan belok atau sebagai isyarat untuk mendahului kendaraan lain, hingga tanda jika kita ingin berpindah jalur. Lampu rem merupakan lampu yang paling sederhana dan lampu ini berguna untuk memberi aba-aba atau pertanda kepada pengendara di belakang yang Anda kendarai bahwa Anda melakukan proses pengurangan kecepatan atau pengereman. Ketiga jenis lampu tersebut akan dikendalikan dengan suatu sistem kendali pintar menggunakan sebuah smartphone yang telah terhubung secara langsung dengan sebuah kode-kode program yang telah dibuat pada website Walkme yang dikendalikan menggunakan aplikasi Black Android. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama ada Blink. Blink adalah aplikasi untuk iOS dan OS Android untuk mengontrol Arduino MCU, Raspberry Pi, dan sejenisnya melalui internet. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat hardware, menampilkan data sensor, menyimpan data, visualisasi, dan lain-lain. Lalu ada C++. C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang merupakan evolusi dari keluarga bahasa C, yang sudah dibuat oleh Bjorn Sorstrup sebagai bahasa yang berorientasi pada objek yang memberikan struktur jelas pada program dan memungkinkan kode untuk digunakan ulang, sehingga C++ dapat menurunkan biaya pengembangan. Lalu ada Walkme. Walkme adalah simulator elektronika online. Kita dapat menggunakannya untuk mensimulasikan Arduino, ESP32, MicroPython, dan board dan sensor populer lainnya. Dengan simulator Walkme, ini kita dapat membuat merangkai proyek-proyek mulai dari level sederhana hingga kompleks yang berhubungan dengan controller. Lalu ada ESP32. ESP32 merupakan sebuah microcontroller yang dikenal oleh Expressive System dan merupakan penerus dari microcontroller ESP8266. Lalu ada resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang bersifat menghambat arus listrik. Resistor termasuk dalam komponen pasif karena komponen ini tidak membutuhkan arus listrik untuk bekerja. Resistor terbuat dari material atau bahan karbon dan keramik. Resistor yang diperlukan kali ini adalah resistor 1K dengan perhitungan, yaitu gelang 1 sama dengan coklat atau 1, gelang 2 sama dengan hitam atau 0, gelang 3 sama dengan merah atau 102, gelang 4 sama dengan emas atau 5%. Maka nilai pertahanan resistor tersebut ialah 10 dikali 100 sama dengan 1000 ohm atau kurang lebih 5%. Tampak nilai toleransi resistor adalah kurang lebih 5%. Hal ini berarti sebagai berikut, yaitu nilai minimal sama dengan 1000 ohm dikurang 1000 dikali
5%, sama dengan 950 ohm. Lalu nilai maksimal sama dengan 1000 ohm ditambah 1000 dikali 5% sama dengan 1050 ohm. Lalu selanjutnya ada LED. LED merupakan kependekan dari Light Emitting Diode, yakni salah satu dari banyak jenis perangkat semikonduktor yang mengeluarkan cahaya ketika arus listrik melewatinya. Selain pencahayaan, LED juga melibatkan bagian dari 7 segmen dalam jam dan pengatur waktu digital yang digunakan di remote control. Warna yang digunakan oleh LED yaitu merah dan LED kuning. Lalu yang terakhir ada kabel jumper. Kabel jumper merupakan kabel elektrik yang mempunyai pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Digunakan sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Baiklah, sekian penjelasan dasar teori dari saya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Ricardo. Kepada M. Ricardo, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kerja sistem kendali lampu depan, lampu sen, dan lampu rem pintar. Di sini ada blink mobile. Yang pertama itu, kita harus mempunyai akun blink untuk mengontrol lampu-lampu pada walkway yang kita buat. Nah, di sini ada proses merangkai alat. Untuk melakukan perangkaian, kami melakukan di sebuah website yang bernama Walkway dengan menggunakan ESP32. ESP32 akan disambungkan ke berbagai LED dan juga resistor, di mana di pin 5D dihubungkan ke pin 2 resistor yang mengarah ke LED lampu depan. Pin D4 dihubungkan ke dua pin resistor yang mengarah ke LED sen kiri. Pin D2 dihubungkan ke pin 2 resistor yang mengarah ke LED lampu rem. Pada pin D15 dihubungkan ke pin 2 resistor yang mengarah ke LED sen kanan. Sementara itu, semua pin satu resistor disambungkan ke pin A LED masing-masing. Dan jangan lupa, sambungkan semua pin C kepada semua LED ke ground. Algoritma dan kode yang digunakan. Di sini kami menggunakan Blink template untuk menghubungkan walkway dengan aplikasi Blink nanti dan disesuaikan atau David yang sesuai dengan alat dan proyek kami. Terima kasih atas penjelasannya, M. Ricardo. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Leo Jesdewo. Kepada Leo Jesdewo, saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan tentang algoritma dan kode yang digunakan. Yaitu untuk bahasa pemrograman yang digunakan, diperlukan sebuah bahasa pemrograman C++. Setelah itu dilakukan coding untuk menghubungkan walkway dengan blink dengan mengubah SSID. Nah, SSID ini jadi walkway strip west dan passwordnya kita kosongkan dan tidak diusah diisi. Kemudian buat sebuah parameter untuk tombol rem, di mana untuk tombol rem ini menggunakan virtual pin 0 V0 dengan menggunakan param.ase param.asint agar walkway kita dapat membaca output dari blink, dan gunakan sebuah condition if else untuk membuat lampu rem ini berfungsi, yaitu ketika ditekan lampu rem ini akan hidup dan ketika dilepas lampu rem ini akan mati. Selanjutnya konfigurasi tombol sen kanan, yaitu pada virtual pin V2. Nah, di sini kita menggunakan juga condition if else. Maksudnya if aja, if bercabang, if tetapi dia itu bercabang. Dimana pada ini menggunakan param.asint juga. Lalu kita masuk perkondisian. Nah, ketika tombol sama dengan 1, jika kondisi itu terpenuhi, maka count tadi akan variabel count ini di variabel global akan melakukan pertambahan nilai, yaitu count plus plus. Lalu di delay lah penundaan selama 0,5 detik. Lalu masuk lagi ke percabangan yang kedua, di mana ketika count tadi bernilai 1, maka akan melakukan pengulangan for yang ini ya. Nah, di sini pengulangannya menggunakan variabel i. Ketika i sama dengan 0, i kurang dari 10 dan i akan terus bertambah hingga i kurang dari 10 ini salah ya. Nah, ketika ini benar terus, kalau i kurang dari 10, maka lampu akan hidup mati dengan nilai 0,2 detik, yaitu berkedip hidup mati pada pin 15 ya, lampu kanan ini. Setelah itu lampu kanan ini atau pin 15 akan hidup kembali agar kita bisa mematikannya, yaitu dengan cara klik 2 kali. Nah, klik 2 kali ini ketika count sama dengan 2 akan dilakukan percabangan
digital white pin 15 akan mati. Dan ketika akan mati, maka count ini akan berubah lagi menjadi nilai 0. Selanjutnya akan kita lakukan adalah hal yang sama pada tombol V1 untuk sen kirinya. Jadi V2 sama V1 itu kodenya sama ya, tapi kita ubah saja di sini di nomor pinnya, yaitu pin 4, karena kami menggunakan pin 4 untuk melakukan konfigurasi untuk sen kiri. Jika sudah tadi, kita lanjut ke pin V3, di mana kode ini juga menggunakan paran.int dengan sedikit tambahan menggunakan analog write dan serial print dan print learn, karena pada lampu depan ini tidak menggunakan tombol melainkan sebuah slider untuk menghidupkan lampu. Jadi slidernya itu akan kita gunakan itu seperti geser-geser itu ya. Lalu kita juga menggunakan sebuah gauge ini kita gunakan sebagai indikator. Nanti misalnya lampunya, nanti ada penjelasan di akhir ya. Pada lampu depan ini dapat mengatur kecerahan lampu yang sesuai kebutuhan kita. Jadi nanti lampunya itu bisa diatur sesuai kebutuhan kita ya. Jadi kan biasanya lampu depan itu bisa diatur cahayanya. Setelah itu, karena menggunakan tombol baru, panggil lampu rem, lampu sen, dan lampu kiri sebagai output di void setup. Nah, kita itu menggunakan sebuah tombol, jadi harus dideklarasikan di sini ya, pin mode, pin 2 untuk rem, pin 4 untuk lampu sen, dan pin 15 untuk lampu sen kanan, ini kiri ya. Nah, jika sudah, kita lihat dulu di void loop ini. Nah, di void loop ini akan dipanggil blink.run karena kita menggunakan library dari blink. Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil percobaan. Di hasil percobaan ini kita bisa dilihat, kita apply, ini juga kita apply. Nah, lihat, set. Ketika lampu diklik ya 2 kali, maka akan berkedip lalu mati. Nah, kita lampu diklik, lampu rem akan hidup, mati. Ketika ditahan hidup, ketika dilepas mati. Laju sen kanan, nah bisa ya, berkedip lalu mati. Kliknya 2 kali ya guys. Ini untuk lampu depan. Nah, di lampu depan ini kita bisa mengatur kecerahan seperti yang saya bilang tadi dengan menggunakan gauge tadi ya. Sini 3. Nah, ini adalah hasil kode dari analog write tadi ya, sama serial tadi. Akan dilihat hasilnya di sini. Ya, di sini dan di sini bisa dihidup diserahkan sesuai kebutuhan kita ya. Oke. Sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.